tidak tahu datang sampah ini datangnya dari mana. Jadi dari sana lah. Jadi dari orang yang buang sampah ternyata bisa. Pada pendapat Anda, sampah-sampah ini manakah sampah merupakan familiar di mata Anda? Kalau saya karena plastik sebab tidak ini macam itu plastik. So saya akan make beberapa fakta tentang sampah. So apa botol plastik boleh memiliki masa sekitar 450 tahun untuk terurai. Dan fakta lain, plastik boleh mengambil 10 hingga 20 tahun atau lebih untuk terurai bergantung pada kadar. Untuk beberapa fakta aja bisa memberikan Ronald untuk bagi soalan refleksi. Jadi soalan untuk saya disimak kamu kan. Pertama saya ada dua soalan di sini. Pertama saya soal kamu. Apakah satu langkah lah kira macam langkah yang boleh kamu buat dalam kawasan kampus ini untuk kurangkan pembuangan sampah secara rata-rata? Kalau langkah itu kan, kalau misalnya saya cakap lah mengurangi sampah bagi yang satu kawasan itu atau tempat kawasan itu yang sampahnya jauh terletak masih sudah ada sampah yang dekat sih supaya pas kalau kelaskan atau menjadi anak atau sampah depan orang menjadi orang tidak perlu jalan kaki lebih jauh. Kedua saya tanya pendapatnya. Pendapatnya, kenapa student atau orang-orang di kawasan kampus ini masih still buang sampah rata-rata, sedangkan pihak kampus sudah sediakan buang sampah di beberapa kawasan? Kalau itu dia ada di antara dua lah. Yang first tuh dia sama ada tong sampah tuh dia jauh atau dia full. Jadi kalau orang tengok tong sampah itu full, memang bilangan cair lah. Tempat yang makan paling atas. Yang kedua itu dari yang sampah terjadi itu dengan besar itu, jadi sampah itu full kan. Termasuk ada orang lagi yang macam malas kan begitu mau buang sampah. Jadi orang pun kira-kira kalau ada orang buang sampah bisa berjalan. Itu seperti yang kita betul. Yang sampah sampah masyarakat. Itu boleh tahu untuk hidup kita. So terima kasih karena tindakan kecil daripada orang-orang boleh membawa perubahan yang besar. Oke, terima kasih. Bila Pak, seperti saya memahami masa 2 menit ya, untuk menanyakan beberapa soalan. Boleh? Silakan. Soalan pertama, adakah Anda tahu dari mana datangnya sampah-sampah ini? Dari pandangan saya Tidak. Sebenarnya sampah ini kami semua kumpul dari kampus ini juga. Pada pendapat Anda, kenapa sampah-sampah ini berakhir di atas tanah, bukan dalam tong sampah? Kenapa dia berkeliaran di persekitaran tanah, bukan dalam tong sampah? Jadi pendapat saya, sampah ini kita akan nampak dalam di atas tanah, sebab kadang orang tidak nampak di mana itu sampah. Sebenarnya itu sampah dia akan full dan orang akan buang saja rata-rata. Lagi itu sampah kadang dia tidak nampak sebab dia kecil kan. So, betul, ada beberapa fakta untuk orang yang membuang sampah. Sampah ini yang boleh menyumbat utang, meningkat risiko banjir semasa hujan lebat,
Dan kalau sampah seperti sisa makanan, kalau itu ditinggalkan di atas tanah, itu boleh menarik perhatian, seperti tikus dan serangga. So dalam itu Ronald akan bagi beberapa soalan fleksibel. Dari saya ada soalan yang pertama, kiranya macam kira saya tanya masalah apa langkah yang boleh dibuat untuk mengurangi pembuangan sampah rata-rata ini di sekitaran kampus supaya kurang. Jadi pada saya pendapat, saya rasa kerajaan boleh buat satu activity, yaitu masyarakat perlu membuat satu tong sampah setiap 10 meter. So ini dengan ini mungkin masyarakat boleh buang sampah dengan baik. Yang kedua ini saya kira bukan saya pendapat kamu lah. Biarpun pihak kampus sudah sediakan beberapa fasilitas, contohnya tong sampah lah di sekitar kawasan kampus tinggal kampus setiap tahun. Karena masih ada student atau orang ramai still buang sampah merata-rata di kawasan kampus ini. Ini pendapat saya, mungkin student atau orang ramai still buang sampah sebab mungkin sampah itu sudah penuh, atau dari sisi pandangan sikap orang sendiri. So apa yang kau telah belajar tentang kita punya activity? Dari saya, apa yang saya belajar sampai ini boleh merosakkan kita punya alam sekitar kalau kita tidak menjaga kita punya alam sekitar. So, oleh itu kita mesti sama-sama bekerja sama untuk mengadres ini masalah ini. Itu sih. Itu saja lebih kita terima kasih tindakan kecil daripada mulai orang boleh membawa produk. Itu sih. Kalau soalnya dari bahasa ini sudah sampai bahasa kampus. Oke. Selamat pagi. Adakah Anda tahu dari mana datangnya sampah ini? Oke. Sebenarnya sampah ini kami semua kumpul dari kampus sendiri. Oke, soalan seterusnya. Pada pendapat Anda, sampah ini yang manakah merupakan sampah yang familiar di mata Anda? Bagi saya, sampah yang paling familiar bagi saya adalah plastik. Mengapa Anda pikir barang-barang seperti sampah ini selalu terbiar di atas tanah berbanding di dalam tong sampah? Besar kemungkinan adalah karena pintu perumahan tong sampah yang disediakan di perjalanan semua, dan kemungkinan manusia akan memikirkan jika ada tong sampah mungkin tidak ada mata yang melihatnya dan dia akan membuang sampah di mana-mana. Dan itu saran lagi beberapa fakta untuk membuang sampah. So, apa? Yang sampah nih boleh menimbulkan. So itu boleh meningkat risiko banjir semasa hujan lebat. Dan kalau sampah-sampah yang especially sisa makanan yang ditinggalkan di atas tanah boleh menarik perhatian manusia seperti tikus dan serangga. So dengan itu dalam minggu itu Ronald akan bagi beberapa soalan refleksi. Dia macam kira apa yang salah satu macam kira apa. Langkah yang boleh dibuat dari kampus lah atau orang awam supaya boleh bisa selesainya sampah pembuangan sampah merata-rata di sekitar kampus. Sorry. Oke, kalau dari saya, apakah langkah yang boleh dibuat untuk kurangkan pembuangan
sampah secara merata bisa kita proses. Bagi pendapat saya mungkin adalah cara yang terbaik jika pihak yang tertentu menyediakan tong sampah di mana tempat yang seharusnya ada, supaya jika ada pejalan atau murid-murid yang berjalan, mereka akan melihat tong sampah dan akan ada refleksinya akan membuang sampah ke tempat tong sampah itu. Tapi sekiranya tong sampah itu tidak ada tempat yang tertentunya, besar kemungkinan murid-murid atau pejalan itu akan mengambil kesempatan untuk membuang sampah di tempat-tempat yang tidak akan dilihat oleh mata orang lain atau pihak-pihak yang berjalan. Tapi kamu sudah maklumlah, walaupun sudah ada disediakan sampah macam sekian yang sudah dilakukan, tapi masih ada juga sampah yang memiliki tanam di bawah sampah. Saya tanya kamu kenapa masih ada sampah, walaupun ada sudah tong sampah disediakan? Mungkin ini juga disebabkan adalah daripada sifat manusia yang mempunyai moral. Dan apabila begitunya, moral mereka itu mungkin tidak berapa tinggi, sangat-sangat mempunyai kadar, sehingga mereka membawa sampah itu di mana tempat atau mengambil kesempatan walaupun di dalam kelas atau di tempat-tempat awam. So, base dari kita dari activity kami, apa yang Anda telah belajar? Saya telah belajar dari activity kami bahwa kesannya sampah jika dibiarkan, dan apakah punca yang menjadikan sampah ini berada di mana ada tempat. So, itu dari kita. Terima kasih atas memberi perhatian pada Mufti.